Selamat malam semuanya, saya Fatir Nafis Kusuma. Kali ini saya akan analisis berdasarkan kecerdasan emosional Daniel Goleman, di mana ilustrasi ini tuh yang wakil presiden gagal berkomunikasi dengan insinyurnya. Komponen kecerdasan emosional defisit yang ditunjukkan oleh si wakil presiden ini, dia kurang kesadaran diri atau self awareness. Wakil presiden tidak menyadari dampak emosional dari kata-katanya. Ia tak tahu bahwa pernyataannya telah begitu banyak merusak. Ia tidak mengenali ia tidak mengenali perasaannya sendiri, mungkin kecemasan atau ketidaksabaran, dan bagaimana perasaan itu mendorong perilakunya yang sarkastis dan meremehkan. Lalu yang kedua ada pengaturan diri atau self regulation kurang. Wakil presiden gagal mengendalikan dorongan untuk melontarkan komentar sinis yang merusak. Ia tidak memproses situasi secara tenang dan reflektif, melainkan bereaksi secara impulsif dengan agresif verbal atau sarkasme tadi ya. Yang ketiga ada kurang motivasi atau motivation. Dalam konteks ini tujuannya adalah proyek berjalan baik, tapi metodenya yang sarkasme ini merusak tim. Kegagalan ini terkait dengan kurangnya empati dan keterampilan sosial. Yang keempat ada empati kurang parah. Ini wakil presiden ini gagal memahami perasaan, perspektif dan penderitaan tim anak buahnya yang telah menempuh hari-hari kerja yang melelahkan. Ia tidak mempertimbangkan kerja keras yang telah dilakukan tim sebelum melontarkan kritik yang meremehkan. Lalu yang kelima ada keterampilan sosial atau social skill. Gagal total. Komentar wakil presiden menghancurkan hubungan dan komunikasi. Penggunaan sarkasme dan agresi verbal adalah contoh keterampilan sosial yang buruk. Karena ia gagal mempengaruhi dan mengelola interaksi interpersonal secara konstruktif, tindakannya menciptakan kepahitan dan amarah. Intinya, wakil presiden gagal dalam manajemen berlandaskan kecerdasan emosi karena ia mengabaikan dampak emosional dari komunikasinya, merusak kepercayaan, merusak motivasi, dan merusak hubungan kerja dalam prosesnya. Yang seharusnya dilakukan wakil presiden dalam memberikan kritik, jika saya berada di posisi wakil presiden, saya harus menerapkan pendekatan berbasis kecerdasan emosi untuk memberikan kritik yang konstruktif dan memelihara moral tim. Saya akan fokus pada 3 area utama. Yang pertama itu kesadaran diri dan penguatan diri sebelum bicara. Tunda reaksi impulsif, kenali dorongan untuk melontarkan pernyataan yang lucu atau meremehkan seperti sarkasme. Tarik nafas sejenak. Lalu ada identifikasi tujuan. Ingatkan diri bahwa tujuannya adalah agar proyek lebih baik, bukan untuk mempermalukan atau melampiaskan frustasi. Lalu jaga nada bicara. Paksakan diri untuk menggunakan nada suara yang tenang dan profesional, bukan sarkastis atau bermusuhan. Lalu yang kedua, ada empati dan pengakuan usaha, pembukaan kritik. Akui kerja keras, mulailah dengan mengakui upaya dan dedikasi tim, terutama setelah kerja keras berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan empati dan memvalidasi perasaan mereka. Contohnya, terima kasih banyak untuk presentasi yang mendalam ini dan untuk semua waktu berbulan-bulan yang sudah kalian curahkan. Kami menghargai kerja keras tim Anda. Lalu fokus pada konten bukan personal. Kritik harus selalu ditujukan pada spesifikasi atau hasil, bukan pada kompetensi pribadi insinyur, yang contohnya berapa lama kamu lulus dari perguruan tinggi tadi. Lalu penyampaian kritik yang konstruktif, keterampilan sosial. Gunakan bahasa saya atau I statement. Fokus pada bagaimana saya melihat kebutuhan proyek ini menyetujui. Gunakan bahasa saya, I statement. Fokus pada bagaimana saya memahami atau bagaimana saya melihat kebutuhan proyek. Ini mengurangi kesan menyalahkan. Contoh yang buruk itu seperti spesifikasi ini tak bermutu. Contoh baiknya itu, saya melihat beberapa area dalam spesifikasi ini yang menurut saya perlu diperkuat sebelum kami dapat menyetujuinya untuk tahap produksi. Lalu, berikan umpan balik yang spesifik. Hindari label samar seperti tak bermutu, tunjukkan secara spesifik. Hindari label samar seperti tak bermutu, tunjukkan secara spesifik bagian mana yang harus diubah atau ditingkatkan dan jelaskan alasannya. Misalnya resiko, kurangnya detail, ketidakselarasan dengan tujuan bisnis, atau yang lain-lain. Akhiri dengan kolaborasi, berikan arahan yang jelas untuk langkah selanjutnya dan tawarkan dukungan. Mengubah kritik menjadi ajakan untuk kerjasama.
atau keterampilan sosial. Contohnya, saya optimis rencana ini menjanjikan, namun mari kita sisihkan waktu minggu depan untuk membahas poin-poin revisi yang saya catat. Dan kita pastikan spesifikasi ini benar-benar siap. Saya siap mendukung tim Anda dalam hal ini. Dengan pendekatan ini, saya menjaga moral dan motivasi tim, tidak membuat insinyur ingin mengundurkan diri, sambil memastikan produk akhir mencapai kualitas yang dibutuhkan perusahaan. Terima kasih, saya Fatin Nafis Kusuma dengan NPM 30125022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.